selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini aku mau ngomongin tentang urgensi Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi generasi muda seperti kita. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Jadi nama aku tuh Hovifa Setianurum Gunadi, NIM-nya E002057. Seperti yang tadi aku bilang, kita akan membahas mengenai urgensi Pancasila, khususnya bagi generasi muda. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah memudahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk ke negara. Akibatnya, banyak generasi muda yang melupakan budayanya sendiri dan menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibandingkan budaya negara sendiri. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan, hampir terjadi di sebagian besar generasi muda. Sejak dahulu dan sampai sekarang, serta masa yang akan datang, peranan muda atau generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan nasional sangat diharapkan. Melalui organisasi dan jaringannya yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mengawal jalannya pembangunan nasional. Akibatnya, berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan yang memudar banyak terjadi belakangan ini. Banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi, dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya dua, mementingkan diri pribadi atau sekelompok orang tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan. Dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dunia global yang terus berkembang. Era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Di mana hal ini dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi ini, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa ataupun antar negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai budaya bangsa Indonesia, meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun keadaannya. Seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tantular bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dari keanekaragaman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan pluralistik bangsa Indonesia. Tan Hama Dharma Mangura menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua, artinya hanya demi bangsa dan negara. Inilah wujud loyalitas yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura bangsa dan negara Indonesia. Rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Sri Edi Suasono mengatakan bahwa bila pemuda-pemudi Indonesia tidak mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah airnya sendiri, tidak tahu Sabang Merauke dan keanekaragaman di dalamnya, maka ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia. Pancasila yang sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup, sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Demikian pula bagi generasi muda. Pancasila mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda, di mana diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi muda sendiri mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda sekarang ini mulai menurun. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibandingkan dengan budayanya sendiri. Generasi muda terutama di kalangan mahasiswa pelajar banyak mengekor budaya barat daripada budaya sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing daripada budayanya sendiri. Hal ini terjadi hampir di seluruh pelosok, bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, akhir-akhir ini juga mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan generasi muda.
Banyak momentum dilakukan mulai dari seminar, lokakarya, sampai Kongres Pancasila yang sampai sekarang sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Semua momentum tersebut selalu melibatkan generasi muda sebagai subjek pengembangan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya bukan hanya sekarang tetapi juga masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Adapun langkah tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang antara sila satu yang lainnya saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bersikap, bertindak, dan bertindak laku. Berbagai tantangan sudah dialami bangsa Indonesia untuk menghentikan ideologi Pancasila, tidak mengoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila adalah yang cocok sebagai dasar negara dan sebagai ideologi sejati di negara Indonesia. Apalagi di era global ini banyak sekali budaya-budaya masuk ke negara kita dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya negara asing. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Kita sebagai masyarakat yang cinta akan bangsa Indonesia harus bisa bersikap tegas menolak budaya yang bisa merusak tata nilai budaya nasional. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.